Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Safa selaku Ibu Ketua Mustaklim beserta para pengurus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing di sini. Dan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Semoga materi yang nanti kita pelajari bersama bermanfaat dan juga menjadi timbangan amal kebaikan ya. Amin. Amin amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bertatap muka dalam kondisi sehat. Salam dan salam mari kita panjatkan untuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak saya minta waktunya untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang ibu ya. Iya, yang sedang berjuang, dan tidak lupa juga kita mendoakan saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga selalu dalam keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, masuk ke materi. Judulnya apa Bu Ibu? Sudah di-share ya layarnya ya. Apa judulnya? Amalan dan hukum fikih saat hari. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan amalan terlebih dahulu ya. Haid atau menstruasi merupakan keistimewaan yang hampir dialami seluruh perempuan. Angkat tangan di sini yang belum haid. Ada perempuan, mungkin ada yang warna perempuan masih? Sudah tidak ya. Oh, mungkin ada yang sudah tidak. Udah habis. Yang belum yang udah habis. Ya. Kenapa di sini dikatakan istimewa? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangan boleh apa enggak? Ada dopesnya enggak ya? Ada yang tahu kenapa istimewa? Enggak. Karena laki-laki enggak. Karena laki-laki nggak dapat, kita dapat gitu ya. Baik, betul. Saya coba ya. Jadi kalau secara Islamnya, seorang wanita yang sudah mendapat haid berarti dia menjadi mukallaf. Apa tuh mukallaf? Betul. Masya Allah betul. Ya, jadi dia sudah dewasa, sudah mendapat taklif atau kewajiban untuk melaksanakan semua perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, itu artinya dengan mukallaf gitu ya. Bahkan ada di satu negara gitu ya, kalau seorang perempuan dia haid itu hari pertama haid itu diarak gitu kayak syukuran gitu ya, insyaallah ya, menandakan bahwa dia sudah dewasa. Kemudian apa sih istimewanya dari sisi kesehatannya? Ya, yang pertama menandai pubertas ya dan kemampuan wanita untuk hamil. Berarti kalau misalnya dia sudah haid, berarti dia sudah ada kemampuan untuk hamil. Tapi ada juga mengatakan gini, kalau tidak haid sampai usia 15 tahun ke atas, itu berarti harus dipertanyakan, harus konsultasi ke dokter. Dan khawatirkan ada terjadi sesuatu. Ya. Makanya dia bersyukur kalau yang sudah dapat haid di bawah usia itu. Yang kedua, memperkuat tubuh wanita agar tidak mudah sakit ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan tubuh wanita dari kotoran
melalui darah dan jantung. Ya, makanya kenapa sih Bu laki-laki nggak boleh pakai emas? Kenapa? Karena dia nggak gini ya. Ya, jadi ada kandungan zat yang di dalam emas itu bisa masuk ke aliran darah. Sedangkan perempuan karena dia ada haid, maka dia ada mengeluarkan darah setiap bulannya. Laki-laki kan enggak, ya seperti ibu yang tadi bilang ya, laki-laki enggak, gitu ya. Makanya itu bisa membahayakan tubuh. Ya, insya Allah. Jadi Allah itu ketika mensyariatkan sesuatu itu pasti baik buat hambanya, apapun syariatnya ya bentuknya. Kemudian yang keempat, menghasilkan telur yang matang ya. Jadi dia siap untuk dibuahi. Dan yang kelima, menyiapkan lapisan dalam rahim untuk penempelan embrio. Jadi embrio itu kan akan nempel di rahim gitu ya, kalau memang dia akan hamil. Baik. Haid merupakan pendarahan pada uterus ya, yang mengalir dalam rahim dan keluar sebagai darah menstruasi ya. Umumnya haid berlangsung selama 5 hingga 7 hari. Ini umumnya ya. Dengan siklus 28 hingga 35 hari sampai ke haid. Al-Quran menyebut haid sebagai adat, yaitu sesuatu yang menimbulkan rasa sakit tapi bukan penyakit. Paham ya maksudnya ya? Menimbulkan rasa sakit tapi bukan penyakit. Saya mau cerita sedikit nih Bu. Saya waktu di pondok ada teman saya kalau lagi haid itu dia pakai tali kain panjang diikat ke tiang, itu dia diikat sekencang-kencang. Atau ada juga teman saya yang kalau lagi sakit haid itu sampai diinjak perutnya. Nah kalau kondisinya seperti ini kan nggak normal ya. Sakit yang biasa itu kalau gejala tanda-tanda mau haid itu kan biasanya apa? Mulutnya kencang gitu ya, kemudian perut sakit gitu ya, masih yang normal-normal ya. Tapi kalau kayak kondisi teman saya ini sebaiknya itu diperiksakan ke dokter kandungan USG ya, karena biasanya ada sesuatu yang salah gitu ya. Jadi buat ibu kalau misalnya ada gejala-gejala seperti ini sebaiknya diperiksakan ya. Baik. Saat mengalami masa haid, seorang perempuan dibebaskan dari kewajiban sholat dan lain-lain, gitu ya. Lalu bagaimana cara perempuan tetap beribadah di masa haid? Itu ya ibu. Kalau haidnya itu 7 hari, terus jauh dari Allah, kira-kira bawaannya gimana? Gak enak. Haid itu hormon ya. Dosa. Bawaannya kita pengen apa? Sholat, ingin makan, pengen tidur, apalagi pengen ngemil. Udah lama kondisi hormonnya nggak bagus gitu ya, ditambah lagi jauh dari Allah, udahlah kondisi rumah udah kayak apa? Neraka Bu. Karena bawaannya apa? Emosi, ya kan? Iya jauh benar. dari Allah pun, ditambah lagi hormon, ya itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, jadi coba kita pelajari ya, gimana caranya supaya kita meskipun sedang kondisi haid tetap bisa mengamalkan ibadah, ya. Berikut adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan saat perempuan haid. Yang pertama, memperbanyak zikir dan sholawat. Apa Bu? Memperbanyak zikir dan sholawat. Arti zikir itu apa sih? Arti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sebaiknya kita berzikir? Saat Ya, fi kulli lahzah ya. Jadi tidak ada perbedaan antara yang haid dengan yang tidak haid untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari kita ada berapa jam? 24 jam. Ya. Hubungkan selalu aktivitas kita dalam 24 jam selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya diniatkan untuk Allah. Di sini ada yang bangun tidur baca doa apa? HP dulu. Tadi pagi. HP dulu apa doa dulu? Doa dulu, masya Allah ya. Doa dulu buat HP. Itu ya. Jadi utamakan Allah dulu. Dan mayoritas dari kita lupa bersyukur. Ketika bangun tidur ya. Sedangkan di tempat yang lain ada saudara-saudara ketika bangun tidur itu sesak nafas. Ya. Sedangkan kita tadi pagi alhamdulillah bangun dengan kondisi sehat. Dan itu kadang kita sering lupa. Maksudnya gini, terkadang hambanya Allah itu fokus kepada satu masalah. Misalnya gini, aku lagi punya masalah besar banget gitu.
Dia lupa kalau hari itu dia banyak sekali diberikan kemudahan. Mulai dari bangun tidur nggak sesak, gitu ya. Kemudian punya kendaraan untuk pergi, punya uang untuk belanja. Itu lupa semua tuh, ingatnya cuma masalah yang dia punya. Gitu ya Bu. Jadi diingat kembali, kalaupun sedang kita punya masalah, diingatlah bahwa Allah memberikan banyak kemudahan dalam hari ini. Supaya apa? Supaya nggak terlalu merasa berat. Itu bagian dari menghibur diri, ya. Ya, adzikru fi kulli lahdzah, ya, di setiap kesempatan, ya, dalam 24 jam. Mulai dari bangun tidur, kemudian aktivitas, jangan lupa. Ibu-ibu kesini pakai bismillah nggak? Pakai. Oke, semangat ya. Terus masuk masjid pakai doa nggak? Pakai. Gimana doanya? Bismillah. Allahumma tali, abwaba rahmatika. Ya, yang belum doa boleh doa sekarang. Itu ya, supaya apa? Supaya berkah. Ya. Jadi yang membedakan seorang wanita dengan wanita yang lain, yang sesama muslim pastinya, aktivitasnya sama nih Bun, 24 jam. Yang membedakan adalah doa. Ya. Jadi setiap aktivitas yang didahului dengan basmalah maka akan berkah. Ya. Dan juga kita nggak tahu Bun, ketika kita akan ke suatu perjalanan, kalau kita tidak mulai dengan Bismillah tawakkaltu ala Allah, artinya apa sih? Tawakal itu berserah diri kan? Iya. Kalau dari awal kita sudah berserah diri, kalaupun Allah memberikan kita ujian apapun itu bentuknya, kita akan lebih siap. Karena kan dari rumah sudah disiapkan Bun. Oke, contoh ya. Saya pernah jemput anak saya ke pondok, ke sekolah, 2 anak nih, SD. Saya udah ngasih lampu sen dong ketika mau belok ke jalan raya. Ternyata si truk tetap maju. 2 arah Bun. Bumper mobil saya sampai apa sih bahasanya, copot ya, sampai ke aspal, sampai si ada bapak-bapak yang melepas lampu mobil saya. Saking udah nggak bisa jalan gitu ya, karena memang kena aspal gitu ya. Tapi saya di situ nggak sedih, gitu. Saya tetap bersyukur karena apa? Karena anak-anak saya kondisinya baik-baik aja. Walaupun kejedot dikit nggak apa-apa ya. Namanya juga rem mendadak gitu ya. Jadi gitu. Tetap disyukuri meskipun kita dalam kondisi tidak baik, gitu ya. Karena kan dari awal sudah berniat Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Makanya penting sekali selalu menghubungkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Termasuk sebelum akhirnya kita kembali setelah aktivitas seharian kembali tidur lagi juga sama ya. Karena kita nggak ada jaminan ketika bangun pagi itu kita bisa bangun lagi, gitu ya. Jadi kalau mau tidur jangan asal blok tidur gitu enggak ya. Baca doa terlebih dahulu. Baik. Ya. Di sini melantunkan salawat dan zikir bukanlah larangan saat kondisi haid, betul ya? Dengan memperbaiki zikir dan salawat justru akan mendapat ketenangan jiwa dan memperbanyak pahala. Yaitu tadi kenapa kita harus berzikir, karena dengan berzikir maka kita akan mendapatkan pahala, tapi juga ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, kita kira-kira bahagia nggak? Bahagia. Ya, jadi kalau misalnya bunda lagi merasa galau, sedih, ya udah ingatlah Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya dengan berzikir maka hati kita akan menjadi tenang atau tenang. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan salawat? Ya, salawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini minimalnya Bun, minimalnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengucap nama Nabi Muhammad, kita harus bersalawat. Gitu. Maksimalnya apa? Maksimalnya adalah mengamalkan seluruh sunnahnya. Ya. Kemudian semampu kita ya. Kemudian meneladani akhlaknya, ya, bagaimana beliau bersikap kepada orang lain, bagaimana beliau berucap, bahkan kepada anak kecil saja beliau sangat menghargai loh Bunda. Kalau ada anak kecil yang sedang berbicara dengan beliau, beliau memposisikan dirinya sesuai dengan tinggi anak itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau anaknya kan anak kecil nggak kurang tinggi ya, ya biasanya beliau sampai mensejajarkan gitu. Kalau kita kayaknya nggak sampai kayak gitu ya. Jadi maksudnya gini, Rasulullah itu sangat memanusiakan manusia. Maka kita coba untuk meneladani beliau, termasuk ke bibi kita yang bantu di rumah gitu ya. Jangan menganggap beliau pembantu. Anggaplah beliau manusia. Maksudnya anggap keluarga. Ya, dan biasanya nih kalau dianggap keluarga, apa itu Bun? Ya, bertahun-tahun ya, insya Allah. Karena dia merasa dihargai. Ya, terima kasih ketika dia melakukan sesuatu, kemudian kita tolong ketika kita ingin dibantu, gitu ya. Insya Allah itulah Rasulullah. Ya, maka kita harus bersalawat kepada Rasulullah. Sekarang gini deh, kira-kira kalau suami ibu
bilang aku cinta sama kamu, tapi dia nggak nafkahin, percaya nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ya. Enggaknya cepet. Enggak, ya enggaknya cepet banget ya. Iya. Ya betul memang. Jadi kan bukti dari cintanya seorang suami ke istri kan salah satunya menafkahi. Iya, menafkahi. Tuh kan. Ya. Sama juga dengan ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang saya maksud, ya. Baik, yang pertama tadi zikir dan Sholat. saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'ud qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat dari Muslim, dan kita tahu ya hadis Muslim dan Bukhari itu sahih ya. Saya bacakan artinya. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah satu kaum duduk berzikir mengingat Allah melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah. Saya ucapkan barakallahu fikum kepada ibu semua, termasuk kita semua di sini. Jadi duduknya kita di sini adalah diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tapi dengan satu syarat, datangnya ke sini harus ikhlas. Ikhlas yang benar. Jadi mau datang kan ke acara taklim enggak enak soalnya kalau nggak datang. Enggak begitu. Iya, boleh. Jadi coba mulai dari sekarang tajdid dunia apa tuh? Memperbaharui niat. Ya, kalau tadi niatnya nggak betul, betulkan niatnya sekarang. Ya, ya Allah, aku duduk di sini karena ya. Kemudian diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang ya. Dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Jadi kita semua yang ada di sini sedang disebut oleh Allah kepada disebut Allah kepada para malaikat ya, hamba-hambanya gitu, bahwa hamba-hambaku sedang mengingatku di sini. Bangga itu Allah dari kita semua. Insyaallah ya. Makanya bersyukur dan juga harus semangat dalam datang hadir di majlis-majlis taklim. Ya, minimal apa sih Bun? Minimal. Misal taklim itu kan sebulan sekali ya, misal. Atau ada yang 2 dan 3 kali. Kalau dalam sebulan sekali itu kita datang, minimal dosa kita jangan lebih sebulan sekali Bun. Oh, alhamdulillah nih ya. Iya. Kadang kita meminta doa sama Allah, minta ampunan belum tentu diampuni. Iya benar. Tapi kalau doa malaikat, kira-kira gimana? Ya kan? Iya. Pasti deh. Kabulkan insyaallah. Saya harus semangat ya. Semangat. Taklim. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bun. Yang kedua adalah murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran. Nah ini bagi ibu-ibu yang sedang haid boleh juga ya, dia tetap mengulang hafalannya gitu ya. Jadi tidak menghalangi dia untuk tetap menghafal, maksudnya bukan menghafal, mengulang hafalannya gitu ya. Kondisi haid tidak menjadikan kita terhalang mendapat pahala membaca Al-Quran, yaitu dengan melakukan murojaah hafalan. Ya, bisa juga dengan mendengar dan menyimak lantunan ayat Al-Quran melalui YouTube misalnya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dalam sehari itu kita gak yang, bukan dalam sehari, dalam 7 hari itu kita gak yang jauh banget dari Al-Quran gitu. Kalau nggak baca dengan murojaah gitu ya, karena hafalan kita misalnya sangat sedikit, ya udah cukup dengan menyimak misalnya juz 1 juz dan berikutnya dari YouTube kan bisa gitu ya, didengarkan, disimak gitu ya. Bila perlu kalau memang luang waktunya dibaca terjemahannya, itu lebih baik lagi gitu ya. Adapun terkait hukum menyentuh dan membaca Al-Quran akan kita bahas di akhir gitu ya, insyaallah. Baik, yang ketiga Bu. Yang ketiga adalah istiqomah beristighfar ya. Istighfar merupakan serangkaian amalan yang juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar kita sedang meminta ampunannya. Ya. Haid tidak menjadikan halangan bagi perempuan untuk mengamalkan istighfar, gitu ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 keutamaan bagi seorang yang istiqomah dalam membaca istighfar. Saya bacakan artinya. Barang siapa yang istiqomah membaca istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesulitan.
Masya Allah ya. Insya Allah. Iya. Allah akan memberinya kebahagiaan dari setiap kesusahan. Ya, jadi Allah akan berikan jalan, gitu ya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Ibu, terkadang gini, Bu, kita itu ingin sesuatu, tapi lupa doa sama Allah. Misal ada seorang istri yang maksudnya sepasang suami istri, gitu ya, ingin memiliki momongan karena sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai momongan. Dia pengen, tapi dia nggak doa gitu. Maksudnya terkadang dia lupa gitu. Segala sesuatu itu harus dikembalikan lagi kepada Allah. Ya. Termasuk ketika kita sedang diuji juga, memperbanyak istighfar itu juga bisa mempermudah kesulitan yang sedang kita hadapi. Perbanyakan istighfar. Ya, insya Allah akan Allah berikan jalan dari yang terkadang secara logika tuh nggak masuk akal, gitu ya. Tapi Allah kasih solusi, ya. Atau misalnya diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada yang tahu Sayyidul Istighfar? Apa bagaimana bunyi? Allahumma anta rabbi. Ya. Kalau Sayyidul Istighfar artinya apa? Sayyid, tuan. Ya, tuannya berarti ini yang paling bagus untuk kita baca, ya. Ada di mana biasanya kalau ayat ini? Mungkin ada di kalau mau dibaca pagi sore ada di maksurat ya. Iya, maksurat itu maksur artinya yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, sebenarnya maksurat itu panjang tapi diperpendek ya. Ada maksurat sughra ya, yang kecil, ada yang kubro. Ya. Baik. Yang keempat, menjaga kebersihan, ya. Banyak perempuan yang masih lalai dalam menjaga kebersihan tubuhnya selama masa haid, ya. Itu tadi kan kalau lagi haid hormonnya lagi nggak mood, ya. Termasuk bersih-bersih juga males, gitu ya. Nah, ini yang membuat para wanita akhirnya kurang menjaga kebersihannya. Bahkan beberapa perempuan sampai enggan untuk menyisir rambutnya. Buat kebayang nggak? Kalau haidnya 3 hari oke lah ya, rambutnya nggak kusut banget. Tapi kalau seminggu atau bahkan ya ada beberapa perempuan yang memang haidnya itu siklusnya per bulannya 10 sampai 12 hari. Ada ya? Ada. Ya, kalau memang setiap bulan seperti itu berarti memang begitu siklusnya. Yang dilihat ada 3 bulan pertama gitu ya. Iya, kebayang kalau 12 hari dia tidak menyisir rambutnya akan seperti apa rambutnya? Gimbal ya, kusut gitu ya, dan terlihat tidak nyaman ya. Ya. Atau ada juga sebagian wanita yang tidak memotong kukunya, ya, ada ya, dengan alasan haram. Padahal semuanya adalah mitos ya. Bahkan ada yang mengatakan katanya itu dari pemahaman dari Hindu dan sebagainya gitu ya. Baik, Islam justru mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan dalam kondisi apapun, ya. Haid ataupun tidak haid kita tetap harus menjaga kebersihan. Ya, mungkin sering dengar ibu-ibu, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah, menyukai keindahan. Atau misalnya ayat yang lain, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menjaga mutatahhirin, tahir, yang menjaga kesucian. Gitu ya. Jadi jangan sampai nih ibu karena pemahaman yang salah akhirnya suami jadi korban. Iya benar. Tidak menyisir rambut, tidak memotong kuku, gitu ya. Yang jadi korban suami, betul kan? Iya. Dan anak-anak. Gak nyaman dilihatnya ya. Baik, yang kelima, ya, yang bisa kita lakukan ketika kita haid. Yang kelima adalah bersedekah. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Contoh bersedekah yang paling mudah apa Bu? Ibu pesen DO,
Siapa yang suka DO sini? Atau masak semua ya? Iya. DO nih, misalnya total belanjaannya 28.000, sisa berapa? Dilebihin. 2.000 kan? Iya. Alangkah lebih baik kalau ibu tidak mengambil uang 2.000-nya, ya. Dengan 2.000 itu saja sudah sangat disyukuri itu oleh para pembisnis, ya, masya Allah. Atau yang lebih baik lagi infaknya mungkin, misalnya ya untuk fakir miskin, yatim dan lain sebagainya untuk pasti gitu ya. Lihat pancaran kebahagiaan dan doa ketika mereka menerima pemberian, maka hati kita pun akan ikut bahagia. Jadi sebenarnya bahagia itu mudah ya, bahagiakan orang lain, maka kita akan merasa bahagia. Gak mahal kok 2.000. Ya benar ya. Pas DO dia dikasih 2.000 senang banget loh. Sampai bilang apa? Iya benar. Gitu ya. Masya Allah ya. Padahal kan sebenarnya kan tidak sebenarnya. Jadi mudah sebenarnya untuk bahagia orang lain. Tinggal niat aja ya. Gitu. Baik, itu bersedekah. Jadi ketika kita kondisi lagi haid, yaitu supaya kita nggak kalah nih pahalanya sama teman-teman saudara-saudara kita yang lagi sholat, yang lagi banyak baca Quran dan sebagainya gitu ya, kita perbanyak sedekah. Nggak harus besar nominalnya. Yang keenam, bersilaturahmi. Ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sambunglah silaturahmi. Ya. Silaturahmi itu sebenarnya nggak harus datang ke rumah gitu ya Bu. Zaman now kan dipermudah dengan apa? Gadget. Ya. Bisa dengan WA. Kalau email sih kayaknya nggak sih. WA lah minimal, atau Telegram atau IG gitu ya. DM gitu. Jadi sekarang tuh zamannya mudah gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita bisa gini, kita punya saudara karena kondisinya jauh, jaraknya jauh, kita kesulitan kan untuk datang langsung. Ya cobalah untuk lewat WA. Setidaknya menanyakan kabarnya. Dengan menanyakan kabar itu sama dengan menyambung silaturahmi. Ya, seperti itu. Ya, yang ketujuh Bu. Yang ketujuh, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya, jadi wanita-wanita yang sedang haid juga tetap bisa mendapat amal atau pahala dengan menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu yaitu dengan menghadiri langsung taklim, kajian, seminar dan sebagainya. Seperti ini tadi ya. Jadi kita meskipun kondisi haid, kita masih bisa mendapatkan ilmu ya. Maupun medsos ya, Ibu. Seperti apa? Seperti mendengarkan tausiah atau belajar tentang kesehatan, keterampilan dan lain sebagainya. Jadi Bu Ibu nih kalau kondisi lagi haid, nggak mungkin kan misalnya untuk hadir gitu ya karena kondisi tertentu, maka kita juga bisa di rumah gitu ya mendengarkan sendiri lewat YouTube gitu ya. Entah kajian Islam atau keterampilan dan lain sebagainya gitu ya. Ini menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu berarti apa? Berbagi ya. Ya, baik agama dan lain sebagainya, keterampilan dan sebagainya kepada siapa? Kepada keluarga kita minimal gitu ya, atau kepada orang lain. Jadi tidak kondisi haid tidak menghalangi kita untuk mendapat pahala belajar dan mengajar. Atau misalnya gini Bu-ibu, hari ini aku pengen deh dapat pahala kebaikan. Contoh misalnya apa? Posting, Bunda posting ayat tertentu atau misalnya hadis tertentu atau harus ayat dan Quran, yang penting nasihat ya tentang kebaikan. Itu juga Bunda akan mendapat pahala di sana ya, insyaallah. Ya, hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa salaka tariqan, yang berjalan ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Karena kan memang amal itu dibutuhkan ilmu juga ya. Karena memang salah satu syarat ya diterimanya suatu amal ya. Jadi masya Allah nih Bu Ibu, insya Allah kita sedikit lebih dekat dengan surga karena duduk kita di sini. Amin. Yang ke-8 ya, melayani kebutuhan suami dan
anak. Anak. Ini juga bagian dari pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita sedang haid gitu ya. Kemudian khususnya di bulan suci Ramadan. Dan kita sedih ya Bun, bulan suci Ramadan kita nggak bisa puasa lagi haid. Tapi sebenarnya nggak perlu sedih Bun, karena itu kan sudah qadarullah ya, sudah apa ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak perlu juga kita minum obat. Tahu ya, kalau orang mau haji kan ya, biasanya itu minum obat supaya dia haidnya tidak keluar gitu. Nah, sama dengan bulan Ramadan ini kita juga nggak perlu sampai meminum obat supaya selama full 1 bulan tidak haid misalnya gitu ya. Nggak usah, normal aja gitu ya, biasa gitu. Gitu ya. Justru ketika bulan Ramadan kita melayani kebutuhan suami dan anak untuk sahur, untuk berbuka, itu pahalanya juga besar. Ya sama juga pun pahalanya, dan itu pahalanya tidak mengurangi orang yang puasa, gitu ya. Jadi kita tetap dapat pahalanya. Yang memberi minum air putih aja nih untuk orang yang berpuasa itu sudah dapat pahalanya, apalagi sampai menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi tetap semangat meskipun kondisi haid sedang di bulan Ramadan. Baik, yang ke-9 Bunda. Nomor 8 melayani kebutuhan suami dan anak. Yang ke-9 berdoa. Ibu, kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa ya? Baik. Yang pertama, doa adalah ibadah. Betul? Betul ya. Doa merupakan ibadah yang dianjurkan dan dituntunkan dalam agama Islam. Ya. Memang betul doa yang kita panjatkan, misalnya kita meminta A, belum tentu dapatnya A. Bisa jadi dapatnya B. Gitu ya. Tapi terkadang Ibu, terkadang B itu justru baik buat kita. Paham nggak maksudnya? Iya. Kadang Allah itu memberikan jawaban atau memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan kebaikan yang akan kita dapatkan. Contoh misalnya, ya Allah, aku pengen dapat Lamborghini. Benar tuh dikasih Lamborghini. Ternyata habis dapat Lamborghini, sombong dia sama tetangga. Iya. Iya dah. Iya dong, tuh bagus banget soalnya. Iya gitu ya. Khawatirnya seperti itu ya. Ternyata dia minta Lamborghini, dikasihnya apa? Apa Nova? Lumayan itu ya. Masih lumayan ya. Yang penting apa? Kalau sombongnya gitu ya. Atau misalnya gini, nggak sesuai dengan yang kita minta gitu ya, tapi ternyata apa? Kita mendapatkan teman-teman yang baik, itu juga bagian dari rezeki. Ya, insya Allah loh itu. Atau kita keluarga kita semuanya kondisi sehat, itu juga termasuk sehat. rezeki juga. Iya. Iya gitu loh. Karena kadang di keluarga yang lain ada yang sedang beruji dengan sakit, meskipun uangnya banyak misalnya. Gitu ya. Jadi rezeki dari Allah itu tidak harus berbentuk materi. Gitu ya. Baik, jadi doa adalah ibadah, ya ibadah, dan akan mendapatkan pahala. Makanya perbanyak aja Bu doa, gitu ya. Karena doa itu ketika kita memanjatkan doa maka dicatat sebagai pahala. Bahkan ada yang mengatakan apa? Kalau kita tidak berdoa maka sebenarnya kita sombong. Iya. Betul nggak? Betul. Menganggap kita mampu loh Allah gitu. Kita mampu semuanya aku bisa lakuin sendiri tanpa bantuan. Kan gitu ya? Wih, sombong banget. Iya, sombong banget kan? Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa menghubungkan kepada Allah itu sebenarnya sombong. Ya. Contoh tadi kita mau perjalanan, kita nggak hubungkan dulu sama Allah, kita jalan aja tiba-tiba nabrak. Gitu ya. Gitu. Makanya kenapa kita harus menghubungkan segala sesuatunya kepada Allah dengan doa ya. Baik, doa itu ibadah. Yang kedua, doa adalah tanda ketaatan. Ya, doa merupakan lambang ketaatan seorang hamba kepada Allah. Ya, karena memang doa ini perintah Allah, betul nggak? Iya. Ud'uuni astajib lakum. Kata Allah apa? Berdoalah kalian, maka aku akan menjawabmu. Ya. Jadi ini bentuk taat kita kepada Allah karena memang itu sudah perintah dari Allah. Yang ketiga, doa adalah tanda ketergantungan. Maksudnya apa nih ketergantungan? Ya. Doa merupakan cara untuk mengakui ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu lemah ya, Bu. Jangankan melakukan sesuatu yang berat ya, mau sholat aja berat ya. Dan itu butuh kekuatan dari Allah. Ya.
Kalau bukan karena Allah berikan kita kemudahan, itu kita nggak akan bisa bangun gitu ya. Ya, mulai dari kita diberikan kesehatan, akhirnya kita bisa duduk, kemudian bisa sholat berdiri. Karena ada sebagian teman kita yang sholatnya itu harus kondisi duduk misalnya, atau kondisi baringan. Ibu sudah tahu ya kalau orang koma itu tetap wajib sholat kalau dia masih punya apa ya namanya isyarat ya. Maksudnya misalnya yang bisa dia lakukan hanya dalam kedip. Nah, maka dia harus tetap melakukan sholatnya dengan isyarat itu tadi ya. Masya Allah ya Bu, orang koma yang bisa hidup matanya aja wajib sholat, masa kita yang sehat nggak sholat ya? Iya benar. Sedangkan ya Allah banyak masyarakat kita yang masih apa ya, belum melaksanakan sholat. Padahal sholat itu kewajiban dan bahkan amal yang pertama ya yang akan dihisab. Oke, saya minta Bu Ibu semua pegang ini ya. Pegang apa nih? Botol. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang kelima apa? Bagi haji. Haji bagian Mampu. Kalau nggak haji nggak apa-apa ya? Ya. Yang keempat Zakat. zakat. Kalau misalnya zakat itu bagi juga yang mampu, kalau nggak mampu malah dapat yang nggak mampu malah dapat zakat gitu ya. Oke, puasa juga kalau misalnya yang sudah udur gitu ya, bisa diganti dengan fidyah. Maksudnya yang memang tidak akan pernah sanggup gitu ya. Tapi kalau yang buku yang lain masih bisa dengan botol gitu ya. Oke, masih bisa dipegang botolnya. Sekarang nggak sholat. Coba pun lepas nggak sholat. Yang kedua masih bisa nggak? Masih bisa ya. Iya. Kemudian yang terakhir syahadat. Ya, syahadat. Kalau syahadatnya sudah nggak ada, berarti Jatuh. Jadi kalau maksudnya gini, syahadat itu adalah kunci untuk kita masuk surga. Nggak ada syahadat, nggak ada keimanan, maka nggak ada ridha Allah di sana, maka kita nggak bisa masuk Surga. gitu ya kan? Jadi tadi apa? Sholat ya. Sholat itu adalah yang agama yang harus kita lakukan ya. Minimal adalah apa tadi? Syahadat dan sholat. Ya, ini minimal bisa kita pegang. Kalau memungkinkan untuk ibu-ibu gitu ya mendakwai keluarganya untuk mengajak pada sholat itu lebih baik. Ya, termasuk anak-anak kita. Ya, kadang-kadang anak-anak itu apa ya? Ada kebutuhannya juga ya. Iya. Untuk mengingatkan sholat. Tapi sebenarnya gini, cara memberikan perintahnya juga perlu dengan teladan. Maksudnya gini, bunda nih nyuruh anaknya sholat gini, tapi sambil nonton drakor misalnya. Nah, sholatlah gitu. Tapi dianya nggak sholat. Kira-kira anaknya sholat nggak? Enggak dong. Beda kalau bunda cerita kalau bunda pakai mukena, bunda udah dulu pakai mukena terus ngajak. Ya, mungkin deh anaknya ikut sholat. Ya. Dipegang tangannya. Apalagi anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu kalau kata dokter syadahlan dia ditepuk baru nengok ya. Beda dengan perempuan. Ya. Lanjut. Ungkapan syukur dan yang keempat tuh, ungkapan syukur dan pengakuan dosa ya. Dengan kita berdoa itu juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan dosa ya. Banyak sekali dosa yang kita lakukan ya. Doa merupakan cara untuk menyatakan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah dan mengakui dosa-dosa. Ibu bisa ngitung ini nikmat yang Allah kasih? Enggak bisa ya. Gak usah ngitung rumah, mobil dan sebagainya. Cukup dengan nafas aja deh pun. Di zaman COVID, teman saya ada yang meninggal suaminya karena tidak dapat oksigen. Sudah kami bantu untuk cari sana sini, padahal Allah semua oksigen dipakai. Jadi akhirnya belum menghembuskan nafas. Itu oksigen itu baru nafas. Oke, sekarang gini, kalau Allah minta satu helai nafas itu diminta 1000. Kali 24 jam berapa? Gak bisa ya? Kali hidup kita 63 tahun usia Nabi maksudnya patokannya ya. Kalau beda itu bonus bersyukur ya. Kenapa bonus? Gak tahu ya? Ya, Masya Allah ya. Jadi maksudnya gini, banyak banget ya nikmat Allah yang Allah kasih ke kita. Tapi kita lupa. Yang ada kita fokus dengan masalah yang kita punya. Lupa kalau kita tuh udah dikasih fisik yang sempurna.
Bahkan fisiknya pun bisa apa tuh namanya? Bisa bukan berguna, berfungsi maksudnya. Gitu kan ada beberapa orang yang fisiknya sempurna tapi ternyata organnya nggak sempurna gitu ya. Kendala penyakit dan lain sebagainya. Gitu ya. Masya Allah ya. Jadi berdoanya kita kepada Allah itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Baik, dan mengaku pengakuan dosa ya, karena sudah pasti dosa kita sangat banyak ya. Banyak ya. Kalau dosa yang dekat dengan ibu-ibu identiknya apa? Riba, cakep. Iya, gosip ya. Gosip itu apa artinya? Gosip. Digosok makin sip. Makin digosok, makin sip. Itu arti dari semakin suaranya pelan, semakin ibu-ibu mendekat. Ya. Berarti apa? Berarti obrolannya makin hot, makin panas dan makin rahasia. Jadi masuk ke yang keberapa? Yang kelima. Menahan murka Allah. Masya Allah ya ibu. Dengan berdoa itu juga bisa menghalangi murka Allah kepada kita. Ya, contoh misalnya menahan murka Allah. Contoh misalnya doa petir yang minimal nih, contohnya aja. Ada yang hafal doanya? Dia doa petir juga pokoknya udah kayak suaranya gitu ya. Kan serem ya. Bahkan kalau anak-anak bisa ketakutan. Allahumma la takuna bil ghadabika. Ya Allah, gitu ya. La takuna, janganlah Engkau mematikan kami dengan marahmu, amarahmu. Jadi ada beberapa kondisi cuaca atau misalnya bencana yang memang di situ untuk menjatuhkan hukuman ya atau azab ke suatu tempat ada ya. Contoh apa sih? Contoh misalnya kaum Sodom ya dulu ya, dia kan menyukai sesama jenis ya. Kalau sekarang merasanya LGBT ya. Ya akhirnya Allah hancurkan di satu daerah itu benar-benar dihabiskan gitu ya dengan apa itu? Pokoknya ini dibinasakan gitu ya. Sama dengan ini contoh kecilnya aja petir gitu ya. Allah mengatakan walaupun kita min'adzabika dan jangan engkau celakai kami dengan azabmu gitu ya. Makanya supaya kita terhindar dari cobaan itu kita berdoa. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu nih kalau misalnya nih ada tsunami di satu daerah, maka kita dilewati bersama air. Mungkin kan? Ya, mungkin kalau Allah sudah melindungi. Enggak ada yang nggak mungkin. Iya. Yang ke-6, mendapatkan pahala. Ya, itu tadi ya sempat kita bahas, doa dapat mendatangkan pahala yang besar ya. Karena kita pahala bagian dari ibadah. Berarti ibadah kita kan mendapat pahala. Gitu ya. Yang ke-7, menolak takdir. Ada yang pernah dengar nggak doa bisa menolak takdir? Ya, pernah dengar ya? Masya Allah ya. Doa dapat menolak takdir dan mengubahnya menuju takdir yang lebih baik. Contoh tadi misalnya Bunda mau perjalanan naik mobil atau misalnya Bunda mau mudik nih, udah pokoknya intinya udah bisa diri, udah doa, ternyata memang ditakdirkan harus kecelakaan misalnya. Setidaknya boleh kecelakaannya tidak sampai melukai misalnya, gitu ya. Karena kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu tadi Bu, jadi jangan terlalu juga kita selama perjalanan terlalu santai gitu. Santai nih, lancar perjalanan, enjoy aja, kita lupa sama Allah gitu. Tiba-tiba juga gitu ya. Jadi maksudnya tetap waspada, tetap ingat sama Allah. Bila perlu terus beristighfar gitu ya. Ingat Allah karena kita nggak pernah tahu akan terjadi ke depan. Ya. Kemudian yang ke-8, menghindari bencana dan musibah ya, menghindari bencana dan musibah ya. Banyak berdoa dapat menghindarkan bencana dan musibah karena kan kita meminta perlindungan kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Jadi Allah juga yang bisa menghindarkan kita dari bahaya ya. Yang ke-9 dan ini yang terakhir, doa adalah komunikasi langsung dengan Allah. Masya Allah ya. Jadi arti sholat itu apa sih Bu? Doa ya. Jadi sebenarnya Bu Ibu ketika lagi sholat itu sebenarnya kita lagi komunikasi sama Allah. Betul ya? Iya. Ya, mulai dari takbir Allah Akbar, Allah Maha Besar gitu ya Allah, apapun yang aku miliki itu semuanya dari ya Allah gitu ya. Iya. Sampai gitu. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Tahu ya arti Al-Fatihah ya per ayatnya? Insya Allah tahu ya. Contoh apa?
Ayat berapa yang bunda tahu artinya? Semuanya. Oh, keren. Contoh misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu lah hamba meminta permohonan. Jadi kita berserah diri tuh di situ sama Allah. Kita lagi ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Misalnya kita lagi marahan sama suami kita, bisa lagi sedang ada masalah. Yang punya hatinya suami siapa? Allah. Allah kan. Sedangkan hati itu qalbun itu bolak-balik. Iya, bisa berubah gitu ya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, gerakan hati suamiku untuk memaafkan aku dan sebagainya. Gitu ya. Iya. Di situ kita minta sama Allah. Terus ketika kita ruku, gitu, kita mengagungkan Allah. Ketika duduk di antara dua tahiyat itu juga isinya masya Allah loh bunda. Kalau baca artinya bagus banget duduk antara dua sujud itu artinya. Coba lah ya dipahami makna dari sholat yang kita lakukan ya. Jadi intinya sholat itu atau doa itu kita sedang berkomunikasi dengan Sang Khalik yang menciptakan kita ya. Makanya kalau misalnya itu tadi bunda ketika berdoa bila perlu dibayangkan juga wajah orang-orang yang kita sayangi, karena biasanya itu bisa lebih sampai, insya Allah ya. Jadi bunda ada di sini, anak bunda ada di pondok misalnya, bisa nyambung dengan berdoa ya, insya Allah. Baik, itu tadi amalan bagi wanita yang haid. Selanjutnya masuk ke hukum fikih saat haid. Ya. Menurut fikih Islam ada beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Betul ya? Beberapa mungkin sudah kita ketahui. Yang pertama, tidak diperbolehkan melakukan sholat baik fardu maupun sunnah ya, baik sholat yang wajib maupun sholat sunnah yang lainnya. Jadi tidak boleh kita lakukan ya. Di sini hadis Bukhari, apabila datang masa haidmu tinggalkanlah sholat, dan jika telah berlalu mandilah kemudian sholatlah ya. Cuman bedanya kalau anak di pondok bilangnya belum selesai, padahal dia sebenarnya sudah selesai. Itu bedanya kita menghadirkan Allah dengan tidak. Kalau menghadirkan Allah, meskipun tidak ada manusia yang tahu, kita pasti melaksanakan kewajiban Allah, kewajiban dari paham nggak maksudnya? Kita sendiri di rumah, nggak ada suami, kita nggak sholat, berarti sholatnya karena siapa? Sholat itu berarti karena siapa? Suami dong. Beda dengan gini, seorang wanita yang dia melaksanakan kewajiban apapun bentuknya perintah dari Allah, kalau karena Allah, dia meskipun sendiri akan dilakukan. Iya benar-benar. Gitu ya? Iya. Oke. Termasuk juga ketika bersama-sama dengan orang lain. Kalau dia menghadirkan Allah, maka dia akan berhati-hati dalam berucap dan bersikap dan lain sebagainya. Karena dia tahu Allah melihat. Sekarang saya tanya deh gini, kira-kira kalau di pencuri mau masuk ke rumah tapi di situ ada CCTV, jadi nggak dia jaga? Enggak. Enggak, kenapa? Takut ketahuan, takut ditangkap, dan sama Pak RT gitu ya. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya dia cari rumah lain yang nggak ada CCTV. Iya benar nih. Itu karena tidak ada, dia tidak merasa ada pengawasan Allah di sisi gitu ya. Baik, tadi apa? Tidak boleh sholat. Terus sekarang gini deh, kira-kira bunda gini, bunda aku kan udah 7 hari nih haid, terus suci, misalnya zuhur, pas asar lewat ibu sampai maghrib, aku lupa kalau aku udah suci. Ya, terus gimana dong asar yang udah lewat, sekarang udah maghrib, ya udah berarti bunda kok cukup kodok yang sholat asar saja. Ya. Baik, yang kedua, tidak diperbolehkan berpuasa. Kalau yang pertama tadi tidak sholat, yang kedua tidak berpuasa. Ya, kami dari Aisyah, hadis dinarasikan Aisyah radhiyallahu anha, kami dahulu juga mengalami haid. Ya, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Betul ya? Yang wajib itu qadha apa? Puasa. Kalau sholat? Sunnah. Nggak harus di kodok, kecuali kondisi tertentu ya, seperti yang tadi lupa gitu ya. Ya alhamdulillah Bu Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan kemudahan untuk tidak mengkodok sholat. Kebayang nggak kalau haidnya 12 hari disuruh kodok? Berapa kali ya? Kalau misalnya cuma kan ada ya perempuan yang cuma
3 hari. Kalau disuruh kodok masih mending ya. Maksudnya bisa buat dibayar. Misalnya waktu subuh 2 kali, zuhur 2 kali gitu ya. Jadi malam kan terbayar tuh. Tapi kalau 12 hari sampai 15 hari, Allah berat sekali kan. Dan itu Allah tahu manusia ke atas. Ya. Baik. Yang ketiga, tidak diperbolehkan memegang atau menyentuh Al-Quran. Nah ini juga ya, kadang jadi perdebatan gitu ya. Al-Quran nggak boleh pegang gitu ya. Nah yang dimaksud adalah Al-Quran di sini adalah mushaf. Mushaf itu maksudnya full Al-Quran. Gitu ya Bu ya, perlu dicatat. Yang tidak boleh disentuh adalah mushaf, yaitu Quran yang full ayat Al-Quran, tidak ada terjemahan atau bahkan tafsir ya. Dan jika kita perhatikan dalam Al-Quran terjemah, yang lebih dominan adalah teks terjemahannya ya. Jadi kalau Ibu perhatikan di Quran, Al-Quran terjemah itu lebih banyak terjemahannya, teksnya, daripada bunyi ayat Al-Qurannya itu sendiri. Makanya kenapa boleh menyentuh Quran terjemah gitu ya. Jadi boleh baca? Boleh. Yang baca nanti ya, kita lagi membahas menyentuh dulu. Oke, yang dimaksud adalah mushaful Al-Quran. Adapun kitab tafsir, nah diperbolehkan meskipun terdapat ayat Al-Quran. Ya, apalagi kitab tafsir di sana biasanya penjelasannya lebih banyak dibanding Quran terjemah, gitu ya. Baik, itu tadi karena Quran terjemah, teksnya terjemahannya lebih banyak, ya. Karena itu Al-Quran terjemah lebih dekat dihukumi sebagai kitab tafsir, gitu ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Makanya kenapa Quran terjemah Boleh. Satu lagi, dan HP dikategorikan bukan mushaf, ya. Jadi boleh kita kondisi sedang haid membaca lewat menyentuh Al-Quran dengan HP, ya. Karena HP bukan mushaf, ya. Jangankan HP, Quran terjemah aja bukan termasuk yang mushaf full, ayat full, ya. Ya, tadi membahas tentang menyentuh Al-Quran. Lalu bagaimana dengan membacanya? Nah, ini ya Bud. Ya. Terjadi perbedaan bagi wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran atau tidak, gitu ya. Menurut jumhur mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, mengharamkannya, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Zahiri membolehkannya. Boleh juga membaca Al-Quran di dalam hati dengan tanpa menggerakkan bibir atau maksudnya gini, dalam hati berarti bibir kita nggak bergerak, gitu ya. Ataupun menggerakkan bibir dengan syarat dirinya tidak bisa mendengar bacaannya. Berarti gimana Bu? Coba Bu, praktekin. Gimana nih? Menggerakkan bibir, contoh Bunda baca Al-Fatihah, berarti kan gitu ya, gitu ya. Tapi kuping kita nggak dengar. Berarti apa? Berarti tidak bersuara. Oh gitu. Jadi memang itu berbeda pendapat ya. Jadi ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak gitu. Yang menyatakan tidak bisa juga dengan tadi dalam hati, gitu ya. Nyimak satu Al-Quran misalnya, satu juz misalnya dengan dalam hati. Gitu ya. Misal Bunda lihat YouTube, Bunda nyimak, kemudian Bunda ikuti dalam hati, atau misalnya Bunda mengikuti ayat per ayat itu dengan menggerakkan bibir tanpa suara, gitu ya. Kemudian boleh juga membaca ayat Al-Quran yang bernuansa zikir. Nah tadi kayak Masurat. Masurat itu kan ada banyak Al-Quran ya, betul nggak? Iya. Nah, di situ boleh ya membaca karena memang yang kita niatkan adalah berdoa. Ataupun membaca Al-Quran jika takut hilangnya hafalan. Tuh ya, itu tadi ya boleh nih. Dari misal gini, karena lamanya masa haid kita, untuk menjaga hafalan kita, maka kita boleh membaca atau mengulang hafalan yang kita punya. Karena terbayang ya kalau terlalu lama juga hafalan bisa hilang, gitu ya. Bahkan wajib menurut Ibnu Taimiyah, ya bahkan wajib untuk mengulang-ulang hafalan atau membaca ayat Al-Quran. Ya. Ini ada satu hadis yang nanti ya di akhir sebenarnya. Jadi ada waktu itu Rasulullah sedang berhaji dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tuh haid. Ya, kalau haid kan berarti nggak boleh salat. Ya. Terus kata Rasulullah, kamu boleh melakukan apapun kecuali tawaf, maksudnya kecuali sholat, gitu ya. Jadi di sini ada yang mengambil dari riwayat ini boleh membaca Al-Quran.
Itu ya Bu ya. Cuman dengan syarat tadi mushafnya jangan mushaf full. Jadi harus yang ada terjemahan, tafsir atau hafid. Gitu ya. Oke. Yang keempat, tidak diperbolehkan bersetubuh. Wah, ini nih. Kadang juga ada yang belum memahami ya hukumnya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Jadi pertanyaannya, boleh nggak bersetubuh dengan suami ketika haid? Nggak boleh. Sepakat ya? Iya. Pertanyaan kedua, boleh nggak bercumbu dengan suami? Nggak boleh. Boleh. Jawabannya ada dua. Boleh dikit nih. Boleh dikit nih. Ciuman doang. Angkat tangan yang bilang boleh. Ciuman doang Mi nggak boleh Mi. Boleh. Itu tadi pertanyaan yang boleh bercumbu. Angkat tangan yang berpikir bercumbu tidak boleh. Katakan. Nggak ada. Oh berarti semua beranggapan bercumbu dengan suami ketika haid boleh. Boleh. Betul. Yang nggak boleh adalah bercumbu. Jadi semua boleh kita buka, gitu ya. Di sini insya Allah nggak ada anak kecil ya. Kalau ada anak kecil, kita tak memahami bahasa kita. Dan insya Allah ibu di sini 17 tahun ke atas semua ya. Jadi boleh dibantu ya. Iya 17 tahun ke atas ya Masya Allah. Jadi kita boleh membuka seluruh baju kita kecuali bagian Atas doang Mi. ya supaya apa? Supaya nggak bablas. Iya benar Mi benar. Iya. Khawatirnya saking tingginya libido kita, gitu ya, lagi on banget gitu ya. Iya. Sampai lupa, apalagi haidnya lagi akhir-akhir gitu Bu. Iya benar Mi. Kalau haid lagi banjir, mungkin pasti kita pakai pembalas. Biasanya kan kalau lagi tinggal sedikit emosi kan pasti enggak ya. Dan itu berbahaya sekali. Hati-hati ya. Jadi tapi intinya bercumbu itu boleh. Jadi jangan sampai berpikir gini, ketika haid gak boleh bercumbu, jauh-jauh sana kamu dari aku. Oh kasihan dong suaminya. Kalau haidnya seminggu, oke lah, suami bisa bertahan. Iya. Tapi kalau 15 hari, berat. Ya. Nggak tahan Mi. Ya. Iya. Ya. Nih ada hadisnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk memakai sarung. Beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haid. Ya, ini Bu, patokan dalilnya. Ya, kalau suami bilang, misalnya suami punya pemahaman gini, kamu lagi haid, jauh-jauh kamu dari aku. Oh, misal ada mungkin ya. Bahkan gini Bu, di kaum Yahudi sana Bu, mereka itu mengasingkan perempuan-perempuan yang haid. Ya makanya kita bersyukur nih orang Islam ya, agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Kita masih bisa dekat dengan keluarga, bahkan di daerah mana ya, Papua apa di mana ya, ada satu rumah jadi beda rumah Bu, rumah khusus untuk orang haid. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu gimana? Udah mau lagi nggak ya, lagi bad banget gitu ya, makin sedih karena kita Kucilin. makanya kita bersyukur kepada Allah ya, agama Islam tidak memperlakukan wanita seperti itu ya. Masya Allah, kan Allah sangat memuliakan seorang wanita. Itu ya Ibu ya. Baik, hukum yang kelima, tawaf ya. Pelarangan tawaf bagi wanita haid didasarkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, itu tadi ya sempat disampaikan, apabila kamu tidak kami haid, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji,
tetapi kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali setelah kamu bersuci. Jadi boleh tuh ya melakukan ibadah apapun ya. Makanya ini kenapa sebagian berpendapat dengan riwayat ini itu boleh membaca Al-Quran. Ya. Baik, yang keenam, talak. Apa talak itu? Diceraikan. Cerai ya. Ya. Haram hukumnya bercerai dalam keadaan haid. Ya, jadi suami-suami nih, waliyadzubillah ya Bu, jangan sampai ditalak ya. Suami-suami yang sedang bermasalah dengan para istri diharuskan menahan dirinya untuk menolak istrinya yang sedang haid. Ya, harus dalam kondisi suci gitu ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena menyebabkan masa iddah wanita tersebut menjadi lebih panjang. Kita coba baca ayatnya di surat At-Tolak ayat 1 ya. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, ya. Dan itulah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Ini penting nih Bun. Kadang ini salah persepsi juga di masyarakat kita ya. Udah dicerai suruh balik ke rumah orang tuanya. Padahal secara hukum sendiri, selama masa iddah, jadi si istri itu nggak boleh keluar dari rumahnya. Dia tetap di situ. Bahkan ada yang menganjurkan untuk bersolek, ya. Maksudnya paham ya? Supaya si suami tergoda dan akhirnya kembali. Kembalinya tuh gak usah nikah lagi. Cukup bisa gini, Neng, sini Neng, gitu. Nah itu juga udah. Terus kemudian akhirnya berhubungan gitu ya. Itu juga sudah kembali rujuk. Ya. Kayaknya tidak boleh keluar dari rumahnya, tetap dinafkahi gitu ya. Masalahnya mayoritas dari kita perempuan yang pulang dari rumahnya bawa koper balik ke rumah orang tua. Itu pindah lanjutannya ya. Tapi secara hukum sendiri dia tetap di rumahnya selama masa iddah. Oke. Ya. Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas, ya, kecuali si istri berselingkuh maksiat dan sebagainya, gitu ya. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru, gitu ya. Ada loh Bu, teman saya, talaknya udah sampai 3 tapi minta balik. Kawin lagi. Maksudnya gini, kenapa ya sampai 3 gitu tapi akhirnya ujung-ujungnya pengen balik, kan sulit ya. Iya, kalau sudah 3 kan sulit. Jadi apa? Intinya sesama pasangan itu harus saling menahan diri mungkin ya. Tidak bermudah-mudah dalam mentalak. Bu Ibu tahu nggak kenapa hikmah talak itu ada di laki-laki? Kenapa? Halo yang belakang. Kenapa talak adanya di laki-laki bukan perempuan? Iya. Salah satu hikmahnya adalah perempuan memakai perasaan, laki-laki dengan jadi tidak bermudah-mudah untuk mengeluarkan talak. Berbeda dengan perempuan, ya pagi bilang aku sayang sama kamu mas, sorenya aku minta cerai. Kalau itu bilang gitu ya, kan perempuan itu sangat mengikuti perasaannya. Ya masya Allah, jadi Allah itu memberikan apa ya, syariah itu ya, itu sesuai dengan kondisi manusianya. Ya. Termasuk kenapa sih kalau dapat warisan laki-laki lebih besar gitu ya daripada perempuan, ya gitu ya. Ini juga perlu diluruskan. Jadi kenapa laki-laki lebih besar? Karena dia meskipun dapat banyak nih Bu, tapi dia masih harus bagi-bagi lagi ke istrinya, ke anaknya, gitu ya. Iya. Bahkan ke ibu dan ayahnya kalau masih ada, gitu. Beda dengan perempuan, dia dapatnya segitu, ya udah buat dia semua. Ya, berarti Allah itu sebenarnya adil. Jadi jangan protes ya sama hukum. Oke, yang mana tadi?
Talak. Yang bacaan talak tadi ya. Ya, masa iddah bagi wanita yang masih haid setelah perceraian ditetapkan 3 kali suci, gitu ya. Berapa kali Bu? 3 kali suci. 3 kali suci. Karena setiap siklus menstruasi dihitung sebagai 1 kali suci, gitu ya. Maka masa iddah ini berlaku selama minimal ya, selama 90 hari. Tapi masa sucinya seseorang itu beda-beda ya. Ada yang maksudnya gini, hari bulan ini haid, tapi belum tentu bulan besok dia haid lagi gitu ya. Jadi beda-beda. Iya. Kemudian Bu-ibu mungkin gini lah, perlu juga dibahas. Jadi 3 kali suci itu maksudnya gini. Makanya kenapa nih Allah melarang seorang hambanya menarik istrinya itu ketika haid, karena haidnya akan lebih panjang, masa iddahnya lebih panjang. Contoh gini Bu, si istri ditalak ketika suci, hitung 6 Bu, 6 suci, dia kan lagi suci ditalak nih, oke? Kemudian dia haid, ya, kemudian dia jadi ini suci ketika ditalak itu dihitung 1, oke? Hitung 1, kemudian dia kan haid, ya. Kemudian dia suci lagi, berarti ini yang keberapa? 2. Suci yang kedua. Kemudian dia haid, kemudian dia suci. Ini yang ketiga. Begitu dia haid datang yang ke-6, ya, yang ketiga ini baru dia sudah iddahnya habis. Gitu ya. Nah, kalau yang ditalak ketika dia haid, maka jadi 7. Berarti lebih lama nggak iddahnya? Padahal dia udah pengen cepet nikah sama yang lain, misalnya ya? Enggak. Ayo. Ya. Yang ke-7, ini haid. Ditalak pas apa? Haid. Oke. Kemudian ini suci. Ya suci nih, masa suci. Berarti udah satu. Kemudian haid. Kemudian suci 2, kemudian haid, kemudian suci, baru haid lagi, gitu ya. Jadi masa iddahnya lebih lama dibanding ketika ditalak waktu suci. Itulah masya Allah, Allah itu maha baik banget ya Allah, ya. Lanjut, masa iddah memiliki beberapa tujuan. Ya, mungkin selama ini bertanya-tanya kenapa sih kita harus iddah dulu gitu ya? Kalau misalnya bercerai, atau misalnya ditinggal meninggal gitu ya. Sebentar Bu Ibu, kembali ke yang haid tadi. 90 hari itu patokan untuk yang sudah tidak haid lagi. Contoh, pernikahan sudah berjalan selama 50 tahun. Ternyata di usia pernikahan 50 tahun itu dicerai tuh istrinya pun. Kalau kasih motif perjuangan sudah bertahun-tahun dicerai, ya udah, padahal ya. Oke. Ternyata si istri sudah menepal. Berarti udah enggak? Haid. Nah, ngambil hukumnya yang mana? Yang 90 hari tadi Bu. Atau ada seorang perempuan dinikahi di bawah umur misalnya ya, dan dia belum haid. Sedangkan nggak lama cerai. Gimana hukumnya? Itu tadi masa iddahnya sama 90. Itu patokannya, gitu ya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Oke, selanjutnya. Masa iddah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ini penting banget Bu. Yang pertama, memastikan apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Insya Allah ya. Jadi ada hikmahnya untuk memastikan dia hamil atau tidak. Kalau kira-kira udah 3 kali haid suci, insya Allah sudah bisa dipastikan tidak hamil. Yang kedua, menghindari ketidakjelasan garis keturunan. Kebayang nggak Bu? Baru sebelum cerai nikah lagi, terus hamil. Jadi sebenarnya anak siapa sih? Anak mantan suami? Apa anak dari suami baru? Kan gitu ya. Saya mau cerita sedikit nih. Jadi ada seorang ilmuwan di Eropa sana, dia meneliti kalau nggak salah sperma jadi ya. Kemudian dia meneliti istrinya sendiri. Ternyata Bun, di rahimnya ditemukan beberapa sperma. Ya aku bisa nih, masya Allah. Tapi paham ya maksudnya ya? Nah, maksudnya berarti si istri ketahuan dia selingkuh. Dan masya Allahnya juga ada yang mengatakan bersihnya sperma itu setelah 3 bulan atau gimana gitu. Coba ya. Yang ketiga, menghindari itu tadi ya, menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika wanita yang dicerai
segera menikah, gitu ya. Yang ketiga, memberikan waktu bagi wanita untuk berduka, ya Bun. Kira-kira kalau bercerai bahagia apa sedih sih? Sedih lah. Sedih. Atau misalnya ya tergantung. Oh, kata si Bunda tergantung. Atau misalnya ditinggal meninggal. Itu kan juga sedih banget, iya benar. butuh waktu untuk berduka ya. Jadi Iya. harap bersabar para laki-laki di luar sana gitu ya. Yang ingin menikahi wanita ini gitu ya. Berikan dia waktu untuk berduka gitu ya. Kemudian yang keberapa Bunda? 4. Oh, sebentar. Memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan memulihkan diri setelah kehilangan suami atau mengakhiri pernikahannya, gitu ya. Jadi masya Allah ya, Allah memberikan hidup itu ada hikmahnya. Salah satunya memberikan seorang wanita waktu. Karena kan untuk menuju pernikahan yang baru juga nggak mudah ya. Iya. Butuh banyak pertimbangan, gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan dia mungkin masih trauma dengan pernikahan sebelumnya. Itu kemana? Oh, ini yang tadi sempat dibahas. Selain masa idah 3 kali suci, ada juga masa idah lainnya, yaitu masa idah 90 hari bagi wanita yang tidak haid, ya itu tadi ya, yang belum balik, dan yang sudah tidak haid lagi atau yang menopause. Nah, kalau masa idah yang sedang hamil gimana? Hamil nih Bun, ya udah hamil dicerai tuh ya. Hamil dicerai, berarti sampai melahirkan, ya. Berarti kalau sudah melahirkan ya udah. Selama masa idah, wanita dilarang untuk menikah atau melakukan hubungan intim dengan pria lain, gitu ya. Jadi harap bersabar, nggak boleh menikah dan sebagainya. Oke. Tadi bahasan hukum fikihnya sudah kita pelajari bersama. Masuk ke terdapat banyak anggapan keliru yang beredar di masyarakat seputar hukum wanita yang haid atau menstruasi. Apa saja anggapan yang diyakini sebagian masyarakat dan ternyata faktanya tidak sedemikian rupa. Berikut ini sejumlah persepsi dan jawaban tentang hukum muslimah yang haid. Yang pertama, larangan perempuan haid memasuki masjid. Nah, betul ya? Ini sering sekali ya ditanyakan oleh para muslimah, ya. Saya coba bacakan para pendapatnya ya. Pendapat dari mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan untuk masuk dan berjalan di dalam masjid. Pendapatnya mazhab Hambali boleh kalau haidnya udah mepet, maksudnya mepet kok udah sedikit ya, sudah sedikit dan sudah mau suci. Dan pendapatnya Imam Ahmad ya boleh justru berdiam diri di dalam masjid, karena sebenarnya yang dihukumi kotor itu darahnya. Seorang muslim ya, entah itu laki-laki atau perempuan, laki-laki kalau lebih junub bukan berarti dia itu najis gitu. Enggak, yang najis itu hadasnya. Hadas itu apa sih? Ya, hadasnya kotorannya sudah berhadas gitu ya. Tapi seorang muslimnya itu sendiri, seorang muslimahnya itu sendiri itu tetap suci, gitu ya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Ya, dari sini kita dapat ketahui bahwa masuk masjid bukan merupakan larangan. Adapun yang menjadi sebab munculnya larangan ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian saja, bukan berarti haram untuk dilakukan secara mutlak. Jadi ada kalau ada hadisnya ini Bun. Jadi waktu itu Aisyah radhiyallahu anha diminta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengambilkan sejadah ke dalam masjid. Ibu-ibu tahu ya, rumahnya Rasulullah dekat apa? Masjid. Apa sih, bukan dekat lagi ya? Dekat kesampingan gitu ya. Iya. Jadi kemudian Aisyah bilang gini, wahai Rasulullah, aku lagi haid, gitu. Maksudnya, kok aku disuruh masuk masjid sih, gitu. Terus kata Rasulullah, haid itu di tangan, haid itu bukan di tangan kamu. Paham nggak maksudnya? Iya. Iya. Jadi yang kotor itu adalah darah haidnya. Jadi selama bu ibu haid nih, kondisi haid, kalau yakin tidak akan mengotori masjid, maka diperbolehkan. Apalagi misalnya gini, datang untuk kajian, jadi bukan tiba-tiba nih Bunda nih nggak ada taklim, nggak ada apa-apa, terus Bunda masuk masjid diem tuh, beda ya. Maksudnya gini Bunda, selama ada 2 hal, ada kali kayak gitu, ada kali Ramadan, ya. Jadi
karena ada keperluan atau hajat seperti taklim saat ini. Mungkin ada beberapa dari teman kita saat ini sedang haid, jadi nggak ada masalah, gitu ya. Jadi ada hajat. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa darahnya tidak akan mengotori masjid. Ya. Kalau misalnya gini, Bunda haidnya di banyak-banyak banget nih, nah berarti pakai pembalut yang ukuran 42 cm. Bila perlu Bunda pakai, tahu nggak? Ya, pampers ya, pampers yang buat habis lahiran, ya gitu ya. Dan kita pintar-pintar. Maksudnya gini, jadi jangan sampai kita memahami haid nggak boleh masuk masjid, akhirnya kita nggak dapat ilmu. Contoh, dalam klaster kita, taklimnya itu hanya sebulan sekali, dan setiap kali jadwal taklim itu kita haid dulu, jadwalnya haid. Terus kita memahami itu nggak boleh datang, akhirnya kita nggak dapat ilmu pun. Dan itu berjalan berbulan-bulan kan, itu sangat merugikan, gitu ya. Jadi kalau saya sendiri mengambil hukum, boleh selama tidak mengotori masjid dan ada keperluan atau hajat, gitu ya. Jadi jangan menghalangi untuk kita menuntut ilmu. Gitu. Kemudian, oh iya, yang soal menuntut ilmu ya, khususnya juga di anak-anak pesantren itu Bu, kan kalau sekolah Al-Quran itu kan biasanya di dalam masjid itu rata-rata ya. Kalau misalnya dia memahami tidak boleh gitu ya kondisi haid, maka dia akan ketinggalan untuk hafalannya dan dia akan kesulitan untuk mengejar teman-temannya. Makanya kenapa dulu waktu saya di pondok meskipun haid tetap sekolah hafalan gitu ya. Kemudian yang kedua, larangan memotong kuku dan rambut selama haid. Itu tadi sempat dibahas ya. Masalah memotong rambut dan kuku selama semasa haid merupakan mitos yang ramai di kalangan muslimah. Di sini hadis Aisyah ya, ketika beliau dalam kondisi haid pada saat haji, Rasulullah bersabda, bukalah gunung rambutmu dan sisirlah ketika mandi. Kalau Rasulullah menyuruh istrinya untuk menyisir rambut, berarti hukum menyisir rambut ketika haid boleh? Boleh. Bukan boleh lagi Bun, wajib. Harus. Karena kan salah satu amalan yang bisa kita lakukan ketika haid adalah menjaga kebersihan. Tadi saya bilang kalau selama seminggu kita tidak menyisir, kasihan suaminya. Gitu ya Bu ya? Masya Allah ya. Jadi Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan. Tadi ya. Jadi boleh nggak memotong kuku dan rambut selama haid? Boleh. Boleh. Terus juga ada yang berpendapat gini Bu, potong kuku ketika haid dikumpulin, pas lagi suci dia cuci juga kukunya gitu. Enggak ya, enggak harus seperti itu. Tidak ada yang harus. Baik, yang ketiga, ya, yang juga beredar di masyarakat kita. Yang ketiga adalah darah haid adalah kotor. Ya, maksudnya singkatnya haid adalah proses tumbuhnya sel telur matang yang tidak terbuahi, maka haid bukanlah darah kotor. Apakah ini hanya mitos belaka? Jadi mengasingkan atau menganggap perempuan haid itu najis, kotor adalah salah. Ya, jadi jangan menganggap seorang wanita yang sedang haid itu najis gitu ya. Akhirnya diasingkan. Ya, yang kotor adalah darahnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengoreksi budaya jahiliyah yang mengasingkan perempuan haid, gitu ya. Itu tadi yang kita bacakan ayatnya. Apabila dia telah bersuci maka campurilah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perempuan yang sedang haid bukanlah perempuan yang kotor. Tubuh perempuan tetaplah suci. Jadi sosok perempuannya, si perempuannya itu tetap suci. Ya. Tubuh perempuan tetaplah suci terlepas dari kondisi haid atau tidak. Adapun najis itu disifatkan pada darahnya saja. Ya, yang kotor adalah darahnya, bukan orangnya. Itu ya, Ibu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kehilafan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kalau mau ditanyakan apakah kalau ketika suami sedang emosi itu salah apa? Iya. Halo Ibu, kedengeran nggak pertanyaannya? Kedengeran. 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 Yang tepat kedengeran banget ya. Iya, pertanyaan dari Bunda Karin. Ketika seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi emosi, marah banget gitu ya. Ya, yang saya ketahui, jadi ada pendapat yang mengatakan kalau hilangnya akal, maksudnya gini, marahnya itu benar-benar kalap yang sampai kesadarannya itu hilang, gitu ya. Maka itu dihukumi dengan tidak jatuh talak. Berbeda dengan dia marah dan dia sadar, gitu. Dia menjadi talak ke istrinya, maka itu jatuh. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya. Jadi tergantung dari kondisi si laki-lakinya, si suaminya, gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi sadar dia mentalak istrinya, maka itu jatuh. Tapi kalau misalnya di luar kendali manusianya, ya berarti itu di luar apa ya, intinya tidak jatuh talak kalau memang di luar kemampuannya. Ya. Jadi intinya fokus ke kesadarannya aja Bu. Kalau dia mentalak dengan penuh kesadaran, meskipun dia marah, berarti jatuh. Gitu ya. Ini juga sebenarnya pembahasan tentang talak juga penting ya Bu Ibu ya. Itu tadi misalnya kayak ditalak istrinya tuh jangan pergi, gitu ya. Istrinya tetap di dalam rumah. Ya. Karena itu pasti curhat, karena kalau misalnya kita tidak tahu solusinya jadi bingung ya. Iya. Terus yang dimaksudkan talak 3 itu bagaimana Bu? Karena beliau bercerita suami sering sekali bilang talak gitu. Jadi gimana? Ya itu tadi berhubungan dengan masa idah berarti. Berarti talak 1, masa idahnya tadi berapa kali suci? 3 kali. Ya, berarti itu hitungan 1. Kalau misalnya talak lagi nih, berarti idah lagi dong. Idah lagi ya. Selama idah suami nggak balik-balik. Berarti udah jatuh ke 2. Beda cerita Bun. Di talak kedua ini pas belum 3 kali suci nih, dia udah balik duluan, udah minta misalnya, berarti udah kembali. Tapi kalau misalnya yang kedua ini idahnya udah habis, oh iya ini penting juga, idahnya udah habis, kemudian tetap di rumah itu, jatuhnya apa? Zina. Iya, karena masa idahnya sudah habis, gitu ya. Yang boleh itu si istri boleh di dalam rumah karena masa idahnya masih ada. Tapi kalau sudah habis, berarti udah jatuh tak? Nah, kalau yang udah ketiga berarti syaratnya apa? Harus menikah dengan yang lain. Itu pun kalau yang 2 pasangan ini bercerai, nggak boleh pakai settingan. Ya bisa gitu. Kawin sama dia. Nikah seminggu lagi cerai ya, nggak bisa, nggak boleh. Harus benar-benar memang atas kemauan si pasangan itu untuk cerai, kemudian akhirnya balik lagi. Ya kenapa ya manusia bikin ribet banget ya? Ya tapi memang kadang dalam pernikahan itu nggak mudah sih. Oke. Kemudian ada juga begini Bunda. Halo, yang belakang. Ini penting. Jadi gini, talak itu, perceraian itu harus disahkan di pengadilan agama. Maksudnya, ya ini untuk pelajaran aja yang jangan sampai terjadi dengan kita, tapi juga kita bisa berbagi sharing dengan saudara kita yang belum tahu. Jadi gini, ada orang mentalak istrinya 1, 2 gitu ya, tapi dia tidak mengajukan ke pengadilan agama, maka di pengadilan agama itu tidak dianggap. Jadi gini, secara mudahnya gini, secara agamanya hukum talaknya jatuh, tetapi secara hukum negara belum. Berarti apa? Berarti sebenarnya ini masih pasangan loh. Oh gitu. Iya, sedangkan yang terjadi di masyarakat kita udah cerai, kan awalnya dia nikah resmi nih Bu, misalnya ada buku nikahnya nih, tapi begitu cerai udah cerai aja, nggak ngajuin ke pengadilan, akhirnya dia nikah lagi, banyak waktu di kampung saya. Ya, awalnya nikah resmi, begitu cerai nikah lagi yang lain. Padahal secara agama, secara negara dia masih tertulis sebagai suami istri. Ini perlu juga dipahami untuk masyarakat kita. Hitungannya 3 kali talak itu 90 kali dan berarti 9 kali suci gitu, berarti maksudnya talak 3. Kalau yang ketiga itu, Iya. iya dengan pernikahan itu syaratnya. Maksudnya karena temen tuh nanya
tapi nggak sampai ada idah gitu, tapi baru beberapa minggu kemudian hubungan lagi gitu. Sering kita sepakat. Pokoknya itu patokannya kembali ke hukum idah itu. Hukum idahnya jadi kalau udah 3 bulan, udah 3 kali suci, ya udah itu hitungan 1. 3 kali suci itu seperti apa sih? Nggak jadi kita berikan juga masuk dalam 1. Maksudnya dia masih di dalam Iya, masih di dalam masa idahnya. 3 bulan belum habis tapi Idahnya bulan. 3 kali. Dia apa mas kedua? Tapi kayaknya harus tanyakan dulu ke suami. Bulannya 3. Kalau sebelum itu boleh tadi saya nggak ngerti. Saya udah bilang 3 kali malam, berarti udah salah 3 gitu kan. Ya, ada juga nih yang menyatakan kalau misalnya saya tahu kamu 3 gitu ya. Ada ya? Saking emosinya, saking emosinya ya. Saya tahu kamu 3 dan dia pernah kembali bu. Ada. Ada yang mengatakan hukumnya jatuhnya tetap sama. Jadi memang masalah ini harus dipelajari lebih dalam. Baik. Kalau mis yang ini sudah bersih dari haid atau apa ya sudah mandi. Cepet banget tuh. Ada juga yang berpikiran ketika dia belum mandi, tapi dia udah. sudah bersih dari haid dia melakukan dulu baru mandi sekalian. Jadi kalau misalnya seorang tadi tidak boleh bersetubuh kan yang kita bahas ya. Tapi kalau dia belum bersuci maka hukumnya haram. Boleh. Jadi tunggu dulu ya, sabar para suami untuk menahan dirinya terlebih dahulu sampai si suci. Gitu ya. Udah gila ya. Mungkin bagiannya kita ya. Mandinya sekalian. Mandi apa ya? Iya itu benar. Iya benar. Jadi maaf ya Bu, agak sedikit semoga ya Vicky harus bisa main. Iya. Bukan begitu, memang bukan begitu. Saya ngerti. Iya. Iya. Iya kan? Saat kayak gini saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema. Halo Ibu. Ini ada Bunda yang mau bertanya, tetapi di luar tema yang kita bahas itu nggak apa-apa. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab, tapi kalau saya nggak bisa dan nggak tahu saya juga nggak tahu. Gitu ya? Masalah kalau apa ada yang membatalkan sholat itu ya ada keluar buang angin tapi dari keperluan wanita yang depan itu batal apa enggak? Oh baik. Karena ada pendapat kan yang kadang-kadang kita dengar dari ceramah semua yang keluar dari depan atau belakang membatalkan. Tapi saya pernah dengar juga kalau buang angin atau mau kalau kentut itu tapi berbunyi dari yang depan itu maksudnya ada yang bilang nggak batal. Iya. Saya ibu-ibu pertanyaannya gini, Bunda kalau lagi sholat terus keluar angin dari depan membatalkan sholat atau tidak? Dari depan. Sebelum saya menjawab itu, Dari depan maksudnya apa? oh berarti Bunda belum pernah membatalkan. Belum. Belum. Keluar angin dari depan
Jadi kayak ada letupan lah. Ya, tapi bukan air, bukan cairan. Jadi kayak bunyi ketuk. Dan buang angin gas. Mungkin nggak semua pernah merasakan mungkin ya. Ya, baik. Dilanjut ya. Kembali ke hukum pertama dulu. Kalau bunda jangan ngobrol dulu. Kalau mohon perhatiannya. Jadi gini, ini kembali ke untuk laki-laki perempuan dulu. Kalau lagi sholat, terus kayak berasa apa ya? Kayak ada dua nih, gitu ya. Kuncinya dua. Ini dari hadis loh, ya dari Rasulullah. Kata Rasulullah, pegangnya kuncinya dua. Yang pertama, kalau kalian tidak mendengar suaranya, sholatnya dilanjut. Maksudnya, kalau nggak ada letupan suara besar, bunda jangan batalin sholatnya, gitu ya. Atau kata Rasulullah, kalian tidak mencium baunya, ya kan? Gas itu kan khas ya, baunya tuh khas gitu. Nah itu tadi patokannya dua ya. Apa tadi? Selama kalian tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya, maka lanjutkanlah sholat. Kenapa begitu? Karena bisa jadi itu gangguan syaitan. Jadi ada nih ya, waktu saya di Sudan sana, di Afrika sana, ada teman saya yang sholatnya berkali-kali bunyi. Ya, baru waktu udah wudhu lagi, baru rakaat pertama lagi udah wudhu lagi. Jadi bagian dari gangguan syaitan. Jangan diikuti. Kita pegang aja kunci yang tadi patokan, tidak dengar suara dan tidak tercium bau. Jadi kalau ada berasa-berasa kayak gimana itu nggak usah diikuti, gitu ya. Tapi kalau bunda yakin betul itu keluar, ya udah betul aja. Jadi semua kembali ke hati kita juga. Karena kita yang tahu ya kondisi kita kan. Kita tahan gimana? Baik, kembali ke yang bunda pertanyaan tadi. Kalau kita tahan gimana? Nah, gimana? Hukumnya nahan Apa? Nahan. Oh ya, kalau nahan ada yang bilang makruh ya, karena itu bisa mengurangi kekhusyuan. Daripada khusyuknya berkurang, itu sebaiknya mungkin berkurang. Gitu ya. Baik, kembali ke yang buang angin dari depan. Ibu, secara medis buang angin itu dari depan apa belakang? Oke, dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan, angin keluar dari belakang. Maka boleh nggak? Maka batal nggak perempuan yang keluar angin dari depan? Tidak. Jawabannya tidak. Jadi tetap ya Bu, dilanjut soal. Ya, mungkin itu. Bagi wanita yang menopause, apakah saya tidak boleh untuk pakai perhiasan karena kan nggak keluar programnya masuk hari itu. Oh iya, kembali ke yang tadi ya, apa emas nggak boleh gitu ya. Kalau misalnya mengambil hukum ke yang dari sisi kesehatan, emas itu mengandung istilahnya sih atom ya, udah kayak bom ya. Kandungan zatnya atom gitu ya, jadi dia bisa masuk ke badan. Kalau memang mengambil medisnya seperti itu, gitu ya, dari sisi kesehatan, ya mungkin sebaiknya enggak kali ya benar, gitu ya. Kalau ngambil dari sisi kesehatannya, tapi kalau diambil dari hukum perempuan boleh nggak pakai emas? Boleh. Gitu ya, bisa dipahami ya maksudnya ya. Terus penyakit apa yang terderita biasanya kalau menopause tapi tetap pakai perhiasan terus? Kalau dari yang laki-laki itu tadi katanya ada endapan emas, kandungan emas yang ada di dalam tubuh sehingga itu bisa merusak apa sih kayak aliran darahnya gitu. Iya. Kalau dari yang medis laki-laki ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari kesehatan boleh dibantu. Bukannya mengganggu di kualitas hidupnya ya? Bisa jadi. Sangat berpengaruh. Betul, yang saya baca juga berpengaruh ke kualitas hidupnya. Ke jantung juga. Bagi WA-nya dong. Ya, jadi memang intinya kalau Allah mensyariatkan itu tidak boleh, ya sudah berarti ada kebaikan di sana. Enggak ada di gua. Ada lagi? Udah. Udah ya? Baik, Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan berdoa. Iya, Mi. Kita sama-sama tundukkan pandangan kita, hati
pikiran kita fokuskan dan hadirkan Allah sedang melihat kita. Amin. Saya iringi dengan doa Rabbiqah ya, karena doa Rabbiqah ini semoga bisa menyatukan hati kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' Amin. wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair Amin. innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail Amin. wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik Amin. wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Qadiki lahumma rabitataha qadiki lahumma rabitataha qadiki lahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرف صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin.